Selanjutnya Tribuners, hari ini 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, objek wisata Pantai Bahowo menjadi satu lokasi yang dipilih oleh komunitas pegiat lingkungan hidup untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka melakukan beragam kegiatan positif seperti bersih-bersih pantai hingga menanam pohon mangrove. Nah, Pantai Bahowo ini juga bisa menjadi pilihan untuk berlibur loh Tribuners. Untuk lebih lengkapnya sudah ada Andreas di sana. Halo, selamat sore Andreas. Halo, selamat sore Ratu. Baik Andreas, apa saja yang menjadi daya tarik di Pantai Bahowo ini? Silakan. Oke, tentunya yang pertama hutan mangrove yang cukup luas ya, berkisar 18 hektar luasnya dan merupakan benteng alami yang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat desa setempat agar terhindar dari musibah-musibah bencana alam seperti tsunami. Nah, dan kemudian para pengunjung yang akan berkunjung ke Pantai Bahowo juga akan disiapkan wisata-wisata bahari seperti snorkeling ataupun penyusuran hutan mangrove yang di mana pada saat air surut itu sekitar jam 12 siang atau tengah hari, pengunjung bisa turun langsung ke lingkungan hutan mangrove dan bisa menyusuri berbagai sisi yang ada di hutan yang sebesar 18 hektar itu. Nah, dan untuk masuk ke hutan mangrove, pengunjung awalnya tidak perlu bayar, tapi mungkin bisa memberikan donasi kepada pengurus atau penjaga yang ada di situ dengan seikhlasnya. Dan di situ juga punya perbekalan yang dijual oleh warga setempat seperti gorengan atau jajanan-jajanan ringan lainnya. Dan juga pengunjung bisa menikmati sunset yang tenggelam di belakang Pulau Manado Tua, yang jika cuacanya bagus bisa terlihat sangat cantik dan sangat indah pada peralihan dari sore ke malam. Nah, dan juga di situ pengunjung bisa menikmati adanya aksi-aksi paragliding atau aksi-aksi para layang dari para atlet-atlet paragliding yang ada di puncak Gunung Tumpak. Nah, untuk mangrove-nya sendiri itu sudah sangat terawat ya, karena perawatan di situ juga cukup baik dengan ekosistem yang sangat baik. Dan untuk selebihnya pengunjung bisa langsung rasakan sendirilah sensasinya. Makanya cepat-cepat datang ke lokasi itu, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tidak berkerumun, itu saja. Iya, itu yang paling penting ya Andreas. Yeah. Kemudian Andreas, untuk lokasi tepatnya dari Pantai Bahowo ini dan juga akses menuju lokasi tersebut bisa disampaikan? Oke, untuk menuju Pantai Bahowo dari awal kita ambil itu dari bandara ya, untuk akses internasional. Itu dari bandara Samratulangi Kota Manado itu sekitar 1 jam menuju ke wilayah Manado Utara. Manado bagian utara itu di area Boulevard. Dari situ bisa mengikuti jalan utama sekitar 30 menit. Itu dari situ jalannya juga cukup baik, jarang terjadi kemacetan dan arus lalu lintas yang cukup lancar menuju ke sana, karena di sana merupakan daerah yang masih pedesaan ya, walaupun sudah dalam kota, sudah masuk kategori kecamatan dalam Kecamatan Kepulauan Bunaken yang merupakan bagian dari Kota Manado, tapi masih merupakan pedesaan yang masih sangat asri dan masih bebas dari polusi dan hiruk pikuk area perkotaan. Jadi untuk ke sana aksesnya masih lancar ya, sehingga pengunjung bisa tidak harus cepat-cepat atau tidak harus buru-buru, menikmati saja perjalanannya. Dan dari situ pengunjung bisa langsung ke area Desa Tongkaina, melewati Gunung Tumpak, gunung yang ada dalam kota, dan
dari Tongkaina pengunjung sudah bisa melihat seluruh kawasan mangrove yang terbentang luas dari bagian desa Meras ke arah desa Bahowo, dan dari situ pengunjung masuk ke area dalam desa bisa sekitar bisa sekitar 1 kilo itu di, cuma ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2, itu tidak sampai 5 menit sudah sampai ke lokasi wisata. Kira-kira seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Andreas, untuk kondisi terkini dari hutan mangrove saat ini boleh dijelaskan seperti apa? Iya, kita bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini. Karena dengan pandemi COVID-19 ini terjadi pembatasan sosial berskala besar, sehingga area-area objek-objek wisata yang tidak hanya di Bahowo bisa terawat dengan baik, karena seperti kita tahu kalau kunjungan wisatawannya sedikit, otomatis sampahnya juga sedikit, sehingga kelestarian alam di hutan mangrove ini sangat terjaga ya, berkat pandemi COVID-19 tentunya, dan juga berkat warga-warga sekitar yang sangat peduli dengan objek wisata andalan mereka. Dan juga dan menjelang pembukaannya, mungkin karena sudah masuk PPKM level 2, sehingga para warga di situ mulai beres-beres ya, artinya mulai persiapkan seluruh kesiapan mereka menyambut wisatawan di mangrove itu. Dan hutan mangrove ini sudah cukup lebat ya dari yang terakhir kali, dan ditambah lagi dengan aksi-aksi tanam mangrove juga cukup baik, sehingga sangat menambah varietas baru dalam kawasan hutan mangrove. Dan hutan mangrove seperti kita ketahui juga menjadi tempat atau rumah bagi hewan-hewan atau biota-biota laut, sehingga ekosistem yang ada di sana, ekosistem bahari, itu bisa kita temukan jika kita snorkeling ke area pantai, melakukan free dive ataupun diving, bisa kita temukan berbagai macam biota laut, mulai dari ada ikan, ada udang dan lain sebagainya. Dan pengunjung juga bisa memancing di sana, dan cukup banyak biota fauna air yang ada di sana. Dan kira-kira itu saja, Ratu, yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Andreas. Untuk Anda Tribuners, ini bisa menjadi salah satu pilihan selain bisa berlibur, Anda juga bisa turut melestarikan hutan mangrove yang ada di Pantai Bahowo. Terima kasih Andreas. Tadi Tribuners, Andreas juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu relawan, Dias Astisa. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kegiatan ini seperti apa dan apa saja yang terlibat, dan bagaimana sistem penyelaksanaan kegiatan ini? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan ini didukung oleh Ekonusa, dan untuk organisernya di Kota Manado ini adalah World Clean Up Day, WCD Sulut. Nah, untuk komunitas-komunitas yang tergabung dalam kegiatan ini ada sekitar 10 komunitas, dan pelaksanaan kegiatan ini antara lain penanaman mangrove, bersih-bersih daerah pesisir, dan selanjutnya acara terakhir kita akan melaksanakan Sumpah Pemuda, dan dilanjutkan dengan aksi pemuda untuk melindungi iklim Indonesia. Ada berapa bibit? Di sini kita hanya memesan 150 bibit. Ada berapa orang yang terlibat? Yang terlibat sekitar 30-an orang. Dari pemerintah, dari DLH Kota Manado juga ikut berpartisipasi, dari pemerintah Desa Bahowo juga turut berpartisipasi dalam hal demikian. Dari jam berapa? Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Rencananya akan berakhir sampai kapan? Sampai dengan 12.30, jam 12.30 siang ini. Kenapa dipilih? Kenapa dipilihnya lokasi ini? Karena lokasi ini merupakan tempat penanaman mangrove yang dilindungi oleh pemerintah di sini. Dan untuk bibit mangrove-nya pun kita hanya mendapatkan dari daerah dekat sini. Jadi lokasi yang dipilih lokasi ini, Desa Bahowo. Respon masyarakat? Kemarin undangannya baru
surat izin kegiatannya baru diberikan kemarin oleh tim WCD Sulut. Responnya sangat baik dan kita diterima dengan baik sih di sini, dan diizinkan untuk berkegiatan selama kegiatannya positif pasti diterima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.